nabiyyu harizil mu'minina lal qital in yakum minkum isrun nasabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum atum yaghlibu alfa minal ladina kafaru fi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang bersabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar, ini supaya nggak bingungin, tidak kacau itu berarti apa? Bicara apa nih? Tidak kacau berarti tertib itu ya, nggak kacau itu kan? Kalau ibarat orang baris itu rapi, tertib ya. Atau kalau barang-barang ini ya teratur, rapi gitu ya. Berarti ini kan membahas tentang apa nih? Tidak kacau ini. Tidak kacau berarti alias tertib. Kenapa bisa tertib? Rapi gitu. Karena diatur. Berarti apa tuh? Berarti beraturan. Kenapa beraturan? Karena ada aturan. Ada aturan. Ada tatanan, betul? Tatanan. Nah, sehingga tersistem. Berarti inilah sistem. Tata cara hidup. Jadi itu adalah tata cara hidup yang diridhoi Allah, milik Allah, diridhoi Allah, yang diridhoi. Yang nggak bingung, ganti aja nih. Jadi itu berarti adalah tatanan tatanan kehidupan. Berarti hidupnya harus punya tatanan. Tidak kacau tadi. Nah, yang diridhoi adalah dinul Islam. Dinullah. Apa itu dinullah? Yaitu dinul Islam. Berarti kalau seperti ini, bagaimana caranya menjadi orang Islam? Bagaimana supaya hidup kita diridhoi oleh Allah? Meskipun melangkah ke sana, berarti kita harus mampu membedakan mana itu dinul Islam, dinnya Allah, sistemnya Allah, dan mana yang bukan sistemnya Dan yang kita mau cari yang diridhoi nih. Kita bagaimana hidup itu diridhoi oleh Allah. Semua manusia mencari keridhaan Allah. Di akhir hayatnya kita harus diridhoi oleh Allah. Dan berapa? Dasar Bu. Dasar dulu. Ya, dasar dulu ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi.
Kok dulu. Mari antara ini kan kita mengingatkan kepada kata saudara kita Alhamdulillah. Nih, Sholat dulu ya Bu. sholat di mana? Sini aja. Sholat jam 12. Mari antara kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Sholat sudah tenang Bu ya. Sambil nunggu buka ini biar adem. Alhamdulillah. Sampai di Nurul Islam ya. Jadi di sini kita harus mengartikan ternyata bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama dalam pengertian sempit gitu. Karena bicara kehidupan, tatanan kehidupan gitu. Tatanan kehidupan ini luas. Tatanan kehidupan itu mencakupnya luas. Ya, bicara banyak hal. Kalau zaman Pak Harto dulu, kehidupan itu mencakup apa aja? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya gitu ya. Pertahanan, keamanan, tipolog sebut Kamnas gitu. Bahasanya. Itulah din. Din itu bukan Islam tuh hanya sholat, ke masjid, pulang, puasa, selesai. Bukan begitu. Ternyata. Gitu. Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ya kan? Ekonomi, gitu. Harus dengan wahyu Allah. Kalau ekonomi, berarti bicara ekonomi itu bagaimana? Tidak boleh riba, ya. Tidak boleh sistem ijon, ya. Banyak aturan-aturannya. Kalau pendidikan, ya pendidikan yang utama itu adalah pendidikan akhlak, karakter. Maka butuh pelajaran pendidikan agama. Jangan dihapus pendidikan agamanya. Jangan. Gitu. Nanti kalau dihapus pendidikan, orang hanya pinter tapi nggak punya akhlak. Maka ideologi berarti pembangunan akidah seperti itu. Jadi Islam itu ternyata luas. Maka perintahnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Sudah disampaikan kan kemarin ayatnya? Belum ya. Coba buka 2 ayat 208. Apa? Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu adkhulu bis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
kehidupan itu musuh yang nyata. Jadi jelas perintahnya. Islam itu adalah sebuah din. Din itu berarti bicara menyakup sistem kehidupan di situ. Kafah keseluruhan, ya ideologinya, ya cara berpolitiknya. Cara berpolitik boleh nggak sogok menyogok money politik, tapi nyatanya besok asal ada pemilihan presiden ada sogok nyogok nggak? Banyak. Waduh, bagaimana mau bener ya negaranya? Terutama orang yang di atas. Di atas tuh mungkin nggak bener berarti ya? Iya. Ibu tuh yang bilang. Yang di bawah nggak ada. Iya. Yang ngajarin nggak bener ternyata para pemimpinnya. Gimana tuh pemimpin kok ngajar nggak bener? Apa disebut pemimpin? Kalau pemimpin mah al imamu ya dulul alal khair. Imam itu mengajak kepada kebaikan. Maka ini dikatakan krisis kepemimpinan. Maka kalau mau memilih pemimpin yang benar, jangan mau disogok ya. Kalau mau disogok ya sudah, berarti mengikuti langkah setan nyata bagimu. Jadi setan tuh yang kelihatan begitu. Kalau setan mah yang di kuburan mah bacai ayat kursi kabur ya Bu. Yang setan tukang nyogok tuh, aduh, Takut ayat kursi. nggak takut ayat kursi, malah khatam. Merebutkan kursi. Itu Islam hafal tuh begitu. Ekonomi ya mah, pendidikan karakter, akhlak itu nomor satu. Kalau kita malah ada isu kemarin mau dihapus pendidikan agama, betul? Masa sih pendidikan agama mau dihapus? Mau jadi apa ini? Yang sejarah aja sudah dihapus. Tuh sejarah kok dihapus? Padahal orang bisa jadi bangsa yang besar kalau menghargai. Sekarang pendidikan sejarah udah nggak ada. Masya Allah. Tuh, coba nih kita jadi makin jauh dari Allah kalau begini nih, betul? Makin jauh dari kehendak Allah, kan? Kemudian ekonomi, bagaimana ekonomi? Riba mah, jangan tanya ya, Indonesia. Begitu, maka membangun perekonomian itu harus sesuai kembali ke Undang-Undang Dasar, yaitu dengan cara berkooperasi. Tapi kooperasinya yang benar, bukan kooperasi abal-abal yang kerjanya juga jualin buat uang renten, ya. Kooperasi yang seperti dimaksud adalah modal bersama untuk kesejahteraan bersama. Gitu. Budaya, bagaimana budaya hari ini? Kan bagian daripada tatanan kehidupan itu din. Jadi Islam itu din, bukan hanya sekedar sholat zakat ritual kita gitu, tapi mengatur seluruh aspek kehidupan. Pertahanan keamanan kita bagaimana hari ini, ya? Sudahkah sesuai sistem Allah? Maka supaya lebih jelas, kita kasih furqan, pembeda, ya. Karena ada dua din di dalam kehidupan ini. Kata Allah, ya kata Allah ini, kita kan coba ngikutin Quran. Jadi Allah lah yang mengajarkan, kita yang mengkaji, memahami. Gitu. Coba buka Quran surat 90 ayat 10. Hapus ya ini ya. Iya. Rasa tahu-tahu penuh aja papan. Papannya kurang gede kali Pak Waji. Maunya yang kecil-kecil. Kalau dulu kita papan yang gede tuh yang selebar gitu. Ngapus mulu. Bahadaina aja. Bahadaina
Wahadainahu an-najdain. Coba teruskan Pak. Kecil banget ya Bu. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Wahadainahun najdain. Dua den. Wahadainahun najdain. Jalan apa? Jalan Gatot Subroto, Jalan Bantul, Jalan Paris. Den ya den aja udah. Kalau diartiin di Quran tuh macem-macem den tuh. Diartiin jalan, diartiin agama ya. Padahal ya profesor-profesor tuh yang nerjemahin. Den ya den aja udah, yang dipleset-plesetin ya. Balik den. Wahadainahu najdain. Gitu, jelas. Wahadainahu najdain. Itu ya. Nah, kalau salah dibenerin. Ada dua din, kata Allah tuh. Wah, kami tunjukkan dengan Quran kan kepadanya. Ini sudah diterangkan dari dahulu, dari zaman-zaman Nabi Rasul dahulu itu. Namanya dunia itu seperti itu. Hanya ada dua. Nah, kita gambar nih supaya jelas. Ada dua, jadi kita pilih ya. Pilih. Mau yang baik dulu apa yang jelek dulu? Ya? Yang baik dulu. Jelek belakang. Berarti ini ada dinul Islam atau dinul hak. Yang satu, yang din yang satu nih namanya dinul hak atau dinul Islam. Coba dinul hak atau dinul Islam. Ya. Quran surat 14 ayat 24 sama 25. Tidakkah alam taro kaifa so doro kaulahu masalan kalimatun thayyibah kasajarotin thayyibatin asluha sabitun wafur aha pisama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya tegak dan tegak dan sebatangnya menjulang ke langit. Terus 25-nya tuh kulahin itu dari ukulaha kulahin ini robiha waya dari buloh alam salina si alangan lagu Papa itu logo udah kelihatan.
Bapak. Pohon itu Kelihatan mengeluarkan gaji. buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Iya. Ini Ternyata pohon tadi itu hanya imtisal segini kan. supaya manusia itu selalu ingat. Kalau manusia itu dikasih tahu sekarang besok lupa. Ya Bu. Kok mereka ditinggal rewang. Udah enggak ada apa-apa. Waduh penting sekali nih urusan begini. Karena ini masalah dunia akhirat nggak boleh lupa. Maka Allah juga pinter tuh kemana-mana kita ketemu pohon nggak ya? Iya. Supaya selalu ingat pohon ya. Ada buah. Di mana-mana ada pohon ya. Terus apa pohon ini? Maksudnya? Contoh ini gambar apa nih? Pohon apa nih Bu? Apa? Ya, kan pohon kelapa ya. Alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan thayyibah. Kalimat yang baik. Itu surat Ibrahim ya. Iya. Kalimat yang baik. Kalimat yang baik tadi tuh kalimat tauhid yang tadi ada hukum rububiyah, ada mulkiyah, ada uluhiyah. Tuh perumpamaannya digambarkan seperti pohon. Rububiyah akar, pondasi, dasar, hukum. Berarti bicara akar berarti bicara hukum, bicara akar, dafar, batang. Buah, aku, buah. Tadi Bu, yang ini tadi, yang pelajaran tadi ya, bicara pelajaran akidah tadi berarti bicara akar, berarti ini bicara hukum Al-Quran. Bicara batang berarti bicara tempat, yaitu bumi ya. Bicara buah berarti bicara umat. Gitu. Tidak bisa dipisah-pisah. Sama kalau ini batang ini pisah dengan akar, batangnya mati nggak? Mati. Sama bumi ini kalau tidak diatur dengan Al-Quran, rusak nggak? Rusak. Kalau buminya rusak, manusianya ikut mati nggak? Mati. Doharol fasadat fil bari wal bahri. Lihat sekarang, telah tampak kerusakan dan di darat dan di lautan. Diingatkan juga di Quran surat 34:1. Telah tampak. Seharusnya ini akan bumi ini ditata dengan wahyu jadi surga, manusianya sejahtera begitu. Ini kaitannya ternyata yang menjadi akar permasalahan ya ternyata di akarnya. Kalau akarnya subur, batangnya ikut gede nggak? Subur nggak? Oh. Buahnya ikut banyak nggak tuh? Subur ya. Begitu. Sudah begitu belum kehidupan hari ini sekarang?
Bu, menurut Ibu? Belum. Masih kurang subur. Tapi ya. Buktinya apa? Kok belum subur hari ini? Nah, belum. Ya beras masih impor. Ya. Garam impor. Betul? Masa garam impor sih? Kan Indonesia itu lautnya terpanjang. Berarti kenapa itu? Sampai nggak ada garam. Nggak dapat petunjuk. Bikin garam aja nggak bisa. Ibu bisa bikin garam? Nah kan? Nanam padi mah bisa ya. Ibu, Pak Waji nggak punya sawah. Dapat petunjuk. Gimana nanam padi yang bagus? Apa? Bagaimana? Jadi dirawat yang baik, kasih pupuk, kasih air. Telat sama Amerika. Amerika itu nanam padi puluhan hektar, yang nanam yang mengendalikan hanya satu orang. Kalau Ibu berapa hektar? Dikira berapa orang ya? Dikit. Berapa? Caranya bagaimana? Manual apa pakai mesin? Manual. Ya. Makanya kita selalu kalah. Bangsa ini bangsa yang selalu kalah dengan bangsa lain. Mereka sudah maju, kita masih tertinggal tradisional. Semuanya serba mesin. Karena berpikirnya sendiri. Galengannya kegeser sedikit aja, wah ribut ya. Karena berpikir sendiri. Tidak berpikir Islam. Kalau Islam berjamaah bikin sawah ya ribuan hektar gitu. Dikerjakan dengan teknologi, dengan mesin. Kenapa begitu hari ini? Karena hari ini sistemnya belum menggunakan sistem Islam. Kalau sistem Islam, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sekarang yang ramai makelar tanah dijual belikan, sawah ditandurin, rumah. Loh, entar kalau sawahnya habis mau makan apa? Nah,